Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 137 soal 7. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 7, diskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Pada fungsi Y sama dengan 2X, ketika nilai X bertambah 1, bagaimana perubahan Y? Gunakan tabel atau grafik untuk menjelaskan jawabanmu. 2. Pada fungsi Y sama dengan min 2X, kerjakan hal yang sama seperti pada soal 1. 3. Dalam fungsi Y sama dengan AX, apa perbedaannya ketika konstanta perbandingan A positif? Bagaimana jika A negatif? Apa persamaannya? Jawablah dengan mengacu pada hasil perhitungan di 1 dan 2 dan juga grafik yang dihasilkan di soal 6. Oke, kita siap jawab satu persatu. Mulai dari yang pertama ini dulu. Jadi, pada fungsi Y sama dengan 2X itu yang ditanyakan, jika X-nya bertambah 1, bagaimana perubahan Y-nya? Apakah Y-nya nanti bertambah juga atau berkurang? Kalau bertambah menjadi berapa kalinya? Kayak gitu, Dek. Untuk menjawabnya, kita harus menggunakan tabel atau grafik. Nah, tabel atau grafik yang cocok dengan fungsi Y sama dengan 2X, ini ada di halaman 135. Kita lihat ya. Nah, ini dia grafiknya yang cocok dengan fungsi Y sama dengan 2X. Grafik ini kapan Kak Sari buatnya? Ketika Kak Sari mengerjakan soal Q di halaman 135. Jadi kalian juga pasti sudah mengerjakan di halaman 135 ini kan ya, Dek ya. Gambarnya persis kayak punya Kak Sari gini kan. Ini adalah grafik Y sama dengan 2X. Nah, sekarang kita gunakan grafik ini untuk menjawab soal 1 tadi. Lihat di sini, Dek. Ini adalah sumbu X ya. Nah, kalau X-nya bertambah dari 1 menjadi 2, 1 menjadi 2 itu kan bertambah 1. Benar ya? Ternyata apa yang terjadi dengan Y? Untuk menjawab Y-nya, lihat kedua titik ini. Titik yang di sini dengan titik yang di sini. Nah, Y-nya itu juga bertambah. Tetapi bertambahnya sebanyak berapa kalinya? Sebanyak 2 kalinya. Dari angka 2 menjadi angka 4. Sari ulang, ketika X-nya bertambah 1, dari 1 menjadi 2 itu kan bertambah 1. Ternyata Y-nya juga bertambah sih, tetapi bertambahnya 2 kalinya ya, dari 2 menjadi 4. 2 menjadi 4 itu kan 2 kalinya ya, Dek ya. Lagi-lagi, misalnya ini X-nya bertambah 1 dari 3 menjadi 4. 3 menjadi 4 ini kan juga bertambah 1 ya. Terus apa yang terjadi dengan Y? Lihat titik yang di sini, Dek. Nih, titik yang ini dengan titik yang di sini. Ternyata Y-nya juga bertambah sih, tetapi bertambahnya bukan hanya 1. Kalau 1 itu berhenti di sini aja, melainkan Y-nya itu bertambahnya 2. Nah, ya, tadinya dia 6, nih kan kalau diluruskan sini angka 6 ya, berubah menjadi 8. Tuh, kalau X-nya bertambah 1, Y-nya bertambah 2. Berarti gimana? Ketika X-nya bertambah 1, Y-nya bertambah 2 kali lipatnya. Selalu kayak gitu. Itu kalau fungsi Y sama dengan 2X ya. Nah, jadi sekarang kita jawab menggunakan kalimat seperti ini. Oke, kita tulis ya soal 1 kayak gini. Pada fungsi Y sama dengan 2X. Nah, ketika nilai X bertambah 1, gitu. Nah, ini kan bagaimana perubahan Y ya? Kita jawab, Y berubah, ya itu, atau langsung aja nggak usah pakai kata berubah, kayak gini. Nah, ya, Y juga bertambah 2 kalinya. Oke, Kak Sari ulang ya. Pada fungsi Y sama dengan 2X, ketika nilai X bertambah 1, Y juga bertambah 2 kalinya. Ya, atau kalau nggak usah pakai juga gini deh. Y naik ya.
Tadi kan kalau dari grafiknya terlihat naik ya Dek ya. Y naik atau bertambah 2 kalinya. Nah ini aja ya. Kamu bisa ikutan kalimatnya Kak Sari kayak gini. Kuulang, pada fungsi Y sama dengan 2X, ketika nilai X bertambah 1, Y naik atau bertambah 2 kalinya. Ya, itu kalau fungsinya kayak gini. Nah, sekarang untuk menjawab soal yang kedua sebenarnya mirip aja dengan soal 1. Nih lihat ya, perintahnya kerjakan hal yang sama seperti pada soal 1, tetapi fungsinya yang berbeda. Kalau tadi Y sama dengan 2X, sekarang Y sama dengan min 2X. Nanti jawabannya juga mirip tapi beda. Kalau fungsi Y sama dengan 2X, ketika nilai X bertambah 1, Y-nya gimana? Y-nya naik ya atau bertambah. Nah nanti apakah Y-nya naik juga atau bertambah juga kalau fungsinya itu ada tanda minusnya gini? Jawabannya tentu tidak. Nah gimana cara menjawabnya? Kita lihat tabel atau grafik yang sesuai dengan Y sama dengan min 2X. Ini dia grafiknya. Nah, ini deh grafik punyanya Kak Sari. Ini adalah grafik Y sama dengan min 2X. Nah, grafik ini Kak Sari bikinnya kapan? Grafik ini Kak Sari bikinnya waktu mengerjakan soal 5 di halaman 136. Kalian juga harusnya sudah mengerjakan soal 5 di halaman 136 ya. Nanti gambar grafiknya itu persis banget kayak punya Kak Sari gini. Oke, nah kalau kesulitan mencari linknya, Kak Sari siapkan di kolom komentar ya. Kamu tinggal minta aja, nanti Kak Sari carikan linknya untuk soal 5 di halaman 136. Oke, intinya kita lihat grafik ini. Nah, X-nya sama. X-nya itu bertambah dari 1 menjadi 2. Nah, 1 menjadi 2 itu kan bertambah 1. Terus apa yang terjadi dengan Y-nya ketika X-nya bertambah 1? Lihat dua titik ini dek. Titik yang sini ini berhubungan dengan angka 1 dan titik yang di sini berhubungan dengan angka 2. Nah, ternyata Y-nya itu gimana? Y-nya itu ke sini. Ke sini ini turun apa naik? Turun ya. Turun itu berkurang. Berkurang berapa? Dari min 2 menjadi min 4. Mohon maaf deh, ada pemadaman listrik tapi sebentar aja itu tadi. Lucu ya, sempet gelap ya. Oke Kak Sari ulang ya. Kalau intinya kalau X-nya naik 1 atau X-nya bertambah 1, maka Y-nya akan turun ya atau berkurang 2 kalinya. Itu sih intinya. Kita jawab aja. Di sini ya, yang soal 2 ini menjawabnya persis mirip seperti soal 1 tapi tentu saja ada perbedaan. Gini, pada fungsi Y sama dengan min 2X, ketika nilai X bertambah 1, jadi X-nya tetap bertambah 1 loh ya. Nah, ini perbedaannya. Ya, Y turun atau berkurang 2 kalinya. Nah, gini untuk menjawab soal 2. Beda ya, soal 1 sama soal 2 jawabannya fungsinya sudah beda. Yang ini Y sama dengan 2X, yang di sini Y sama dengan min 2X. Kemudian kasusnya sama, ketika nilai X bertambah 1, ini juga ketika nilai X bertambah 1. Nah, Y-nya yang beda. Kalau yang di sini tadi Y-nya naik atau bertambah 2 kalinya. Sementara yang ini Y-nya turun atau berkurang 2 kalinya. Itu dek ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal 3. Dalam fungsi Y sama dengan AX, apa perbedaannya? Ketika konstanta perbandingan A positif, bagaimana jika A negatif? Jadi konstanta perbandingan itu adalah A-nya ini. Atau kalau pada soal 1, soal 2, A-nya itu yang di sini. Nih, angka di depan X. Ya, ini namanya konstanta perbandingan. Yang di sini konstanta perbandingannya 2.
2 itu positif. Yang di sini konstanta perbandingannya min 2. Min 2 itu negatif. Nah, yang ditanyakan apa perbedaannya? Tentu saja berbeda ya. Ini tadi aja udah kita lihat ya. Kalau yang konstanta perbandingannya positif, ketika nilai X-nya bertambah, Y-nya naik ya atau bertambah juga. Tetapi kalau konstanta perbandingannya negatif ya, ketika nilai X-nya bertambah, ternyata Y-nya justru turun atau berkurang. Ya kita jawab apa adanya, seperti ini. Ini deh, udah Kak Sari tuliskan ya untuk menjawab soal 3. Ini sebagian jawabannya loh ya, karena soal 3 itu ada beberapa pertanyaan. Nah, ini yang kita jawab dulu. Pada fungsi Y sama dengan AX, ketika konstanta perbandingan A positif, apabila nilai X bertambah, maka nilai Y juga bertambah atau naik. Sementara ketika konstanta perbandingan A negatif, apabila nilai X bertambah, maka nilai Y justru berkurang atau turun ya. Ini untuk menjawab perbedaan ketika A-nya positif dengan ketika A-nya negatif. Kan kita disuruh menyebutkan perbedaannya. Itu tadi perbedaannya. Nah, sekarang kita disuruh menyebutkan apa persamaannya. Kalau persamaannya ada. Ini dia deh untuk menjawab persamaannya ya. Pada fungsi Y sama dengan AX, baik ketika A positif maupun ketika A negatif, keduanya sama-sama membentuk sebuah garis lurus yang melalui titik pangkal. Jadi keduanya itu tetap akan membentuk sebuah garis lurus yang melalui titik pangkal. Itulah persamaannya. Titik pangkal ini titik apa? Titik pangkal ini adalah titik O yang koordinatnya 0,0. Jadi memang fungsi Y sama dengan AX ini tidak peduli A-nya positif ataupun negatif, nanti akan membentuk sebuah garis lurus yang melalui titik pangkal. Nah, kita disuruh menjawabnya itu mengacu pada hasil perhitungan di 1 dan 2. 1 dan 2 ini tadi ya, dan juga grafik yang dihasilkan di soal 6. Nah, coba kita lihat grafik yang dihasilkan di soal 6. Soal 6 grafiknya itu ada di atas soal 7 ini. Lihat deh. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah dua buah grafik. Yang di sini grafiknya untuk fungsi Y sama dengan 1/2X. Yang sebelah sini grafiknya adalah Y sama dengan min 1/2X. Dari grafik ini, 3 dan 4 di sini. Nah, Y sama dengan 1/2X, ini A-nya kan 1/2. 1/2-nya positif. Ternyata dia membentuk sebuah garis lurus dan pasti melalui titik pangkal. Titik pangkal itu titik yang di sini nih, 0,0. Sekarang untuk Y sama dengan min 1/2X, A-nya itu negatif nih, min 1/2. Min 1/2 itu kan negatif. Ternyata grafiknya juga berupa garis lurus sih, ya, sama kan? Dan juga melalui titik pangkal. Bedanya arahnya aja. Kalau yang A-nya positif, dia bergerak ke kanan atas. Ya, naik ke arah kanan. Kalau yang negatif itu turun ke arah kanan. Itu aja. Tapi karena kita tadi fokusnya di persamaan, kalau persamaan ya sama-sama membentuk garis lurus dan sama-sama melalui titik pangkal, ya. Kalau perbedaannya tadi sudah kita jawab ya. Nah, kalau persamaannya kayak gitu tadi. Intinya adalah nih ya, sama-sama membentuk sebuah garis lurus dan sama-sama melalui titik pangkal. Jelas ya? Pakai kalimatnya Kak Sari kayak gini juga sudah boleh kok. Pakai kalimat kamu sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting intinya yang sama. Oke, berarti sudah ya soal 7, 1, 2, dan 3 sudah selesai kita bahas. Nah, ini ya, sudah selesai semua, 1, 2, dan 3. Berarti sekarang waktunya Kak Sari pamit. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti ku bantu jawab ya. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Chatnya ke nomor ini di 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen,
komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.